adalah satu pekerjaan di mana tertulis di dalam Yohanes 17 nomor 8. Nah, yang disampaikan oleh Yesus itu datang dari Bapa. Yang disampaikan oleh Yesus datang dari Bapa. Segala firman yang kusampaikan kepadamu telah kusampaikan kepada mereka, dan dan mereka menerimanya. Mereka tahu betul bahwa aku datang daripadamu. Jelas. Jadi Yesus dan Bapa itu satu pekerjaan. Sebagaimana di dalam Yohanes 14 nomor 6 juga dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus datangnya dari Bapa. Matius 5 nomor 37 juga mengatakan, Bapa Tuhan itu tidak terlihat, bahkan suaranya tidak terdengar, dan aku datang daripada Tuhan. Itu dia. Jelas. Oke, saya bahas ayat tadi lagi ya. Di situ ada sebuah pertanyaan sehingga menghasilkan sebuah jawaban dari Yesus, kan seperti itu. Murid-muridnya bertanya, ya kan? Guru, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yesus menjawab, sudah sekian lama. Berarti sudah sekian lama aku bersama kalian, kalian tidak mengenal Bapa. Nah, dari situ, dari jawaban itu mengartikan adalah sebuah klaim ya. Kita kalau belajar bahasa Indonesia yang benar ya, itu adalah sebuah klaim. Yesus mengklaim bahwa dirinya adalah Bapa itu sendiri. Di situ tidak ada ayat tambahan. Di mana ada ayatnya bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Di mana? Dari jawaban itu dia mengklaim dirinya. Ini kita berbicara bahasa Indonesia yang benar ya. Dari jawaban Yesus sendiri, dia mengklaim bahwa dirinya adalah Bapa itu sendiri dari jawabannya. Nah, coba kita baca lagi ayat itu. Coba. Nah, kalau Mbak lebih mengerti ayat itu, tolong kasih saya paham. Karena saya hanya berpikir apa yang tertulis itu sih. Karena sebuah pertanyaan. Karena gini Bang, karena ayat kalian itu pun juga kontradiksi Bang. Bible kalian juga kontradiksi. Kontradiksinya dari mana? Seperti apa sih? Kenapa disebut kontradiksi? Terus kenapa harus dikeluarkan? Harus melalui beberapa penelitian sehingga menjadi buku yang disebut kitab suci adalah firman Tuhan, kan begitu? Bang, definisi firman Tuhan itu apa Bang? Definisi firman Tuhan itu apa? Maksudnya itu perkataan Tuhan. Coba tunjukkan original teksnya. Nah, kalau memang definisi firman Tuhan perkataan Tuhan, betul? Iya. Nah, apakah Bible-mu itu perkataan Tuhan? Iya. Lah. Bible yang mana Bang perkataan Tuhan? Boleh saya minta datanya? Bible-mu yang mana? Yohanes, Matius, Markus perkataan Tuhan? Saya jawab ya. Kalau kita berasumsi Bible itu adalah perkataan Tuhan dan kita membuat satu pertanyaan, di mana Tuhan berkata? Sekarang saya tanya balik. Sama Mbak ya. Al-Quran firman Tuhan. Jelas. Nah, definisi firman Tuhan adalah perkataan Tuhan. Tunjukkan kepada saya dalil di mana Tuhan sendiri yang berkata tentang firman Tuhan itu sehingga tercatat di Al-Quran. Tuhan sendiri ya. Karena kalau bicara konteks firman Tuhan adalah perkataan Tuhan, berarti seharusnya Tuhan yang berkata. Benar? Iya, itu Tuhan yang berkata. Gini, saya jawab. Selesaikan saya dulu sudah ketemu poinnya. Saya sudah ketemu. Ini Bible-mu dituliskan sejak kapan? Bible-mu adanya kapan? Kalau itu saya kurang tahu Mbak. Minta maaf. Bible-mu ini, Bible-mu ini adanya Bible-mu ini itu jauh setelah Yesus terangkat ke langit, ya. Jauh setelah Yesus terangkat ke langit. Bible-mu ini dituliskan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mereka lah yang menuliskan. Sementara Al-Quran kami langsung Nabi Muhammad yang menyampaikannya. Terus siapa yang menulis? Terus Nabi yang menuliskan Al-Quran. Saya sudah paham. Bentar, saya sudah paham maksud Mbak. Jadi gini, kita bicara tadi konsep firman Tuhan yang berarti definisinya atau artinya adalah perkataan Tuhan. Nah, Bible, Mbak bilang firman Tuhan seperti apa sih Bible itu? Kenapa yang menulis Matius, Markus, Lukas dan segalanya?
Nah, saya balik tanya gini tadi ke Mbak. Kalau memang Quran firman Tuhan, pernah enggak ada dalil Tuhan sendiri yang berkata? Kalau kita bicara firman Tuhan, Ini. Tuhan yang berkata. Tetapi yang berkata-kata adalah seorang nabi yang notabene menyatakan bahwa itu adalah perkataan Tuhan dan disampaikan melalui mulut nabi dan ditulis oleh sahabat-sahabat nabi. Apa bedanya sama Bible itu? Coba jelasin ke saya. Oke ya. Nih. Saya jawab nih. Nanti mengenai Bibelmu ya. Oke. Nih. Ya, ini saya tunjukin dulu, jangan kabur dulu. Jangan kabur dulu, ini saya tunjukin. Nah, ya, bagi umat Islam, Al-Quran adalah firman Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mullah ya, yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Ini ya Al-Quran. Kita cari Bibel. Lalu bagaimana dengan Bibel? Oke. Nah, bentar ya. Oke. Ini, ya. Nih, diilhamkan oleh Elohim, Roh Kudus menuntun para penulis Alkitab, para penulis Alkitab, sehingga pesan yang disampaikan adalah pesan ilahi yang murni, menjelaskan, dapat Anda pelajari nih. Nah, ini mana Alkitab, penulis Alkitab, sementara kami bukan penulis Al-Quran. Beda jauh cuy, kok tinggal cek aja. Beda jauh. Al-Quran kami itu dari bentar. Al-Quran kami itu dari Nabi Muhammad. Jadi pada zaman Al-Quran, pada zaman Nabi Muhammad ada Al-Quran itu turun Al-Quran itu ada Al-Quran di zaman Nabi Muhammad. Sementara Alkitabmu, sementara Bibelmu itu ada jauh setelah Yesus terangkat ke langit ratusan tahun lamanya. Jadi ini jelas dikatakan Bibelmu ditulis oleh penulis Alkitab, bukan seorang nabi. Nah, bukan seorang. Makanya Bible kalian, makanya Bible kalian kontradisi. Yohanes 13:13 Yesus dikatakan, kau menyebut aku guru dan Tuhan, tetapi di dalam Yohanes 17 nomor 3 Yesus adalah utusan. Kontradiksi Biblemu. Bisa saya jawab, Mbak? Silakan. Kalau kita membuat satu narasi dan sebuah kompilasi perbandingan ya antara Quran dan Bible tentang penurunan firman Tuhan dan dicatatnya. Sekarang saya nanya, Mbak menyatakan bahwa itu ditulis oleh penulis yang dituntun oleh Roh Kudus yang disebut ilham Allah. Nah, Al-Quran tadi Mbak menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah kalimatullah. Kalimatullah adalah perkataan Allah yang diturunkan kepada malaikat Jibril dan disampaikan oleh Nabi Muhammad dan ditulis oleh para sahabat. Apa bedanya? Sangat ya. Bedanya penulis Alkitabmu siapa? Ya Allah nomornya. Penulis Alkitab kau ada dikatakan Nabi. Memang longor kali kau. Penulis Alkitabmu siapa? Enggak, penulis Alkitabmu itu mengakui dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena kalian katanya kalau membaca Bibel harus dipenuhi Roh Kudus. Itu alasan kalian. Ya udah. Nah, siapa penulis Alkitab ini siapa? Enggak, saya jawab dulu. Penulis Alkitab ini siapa? Kan tadi Mbak sudah bilang, sudah tunjukkan bahwa penulis Alkitab itu adalah para penulis yang diilhamkan oleh Allah. Penulis. Sehingga Roh Kudus. Bukan nabi. Sekarang bukan rasul. makanya gini. Bukan nabi, iya, betul. Berarti Alkitab kau karangan. Nah, oke. Sekarang saya balik ya. Bukan nabi yang menulis ala Bible, bukan nabi, para penulis. Itu benar. Saya akui itu. Nah, sekarang terima kasih pengakuannya. Sekarang saya tanya jujur ke Mbak. Apakah nabi sendiri yang menulis Al-Quran itu? Kan saya udah bilang para sahabat. Nah, apa Kan beda saya para udah bilang sahabat? para sahabat. Bentar.
Iya, bentar. Apa beda para sahabat yang disebut para sahabat dan para penulis? Apa beda Memang mereka? longor. Para sahabat ini datang dari mana? Nabi yang ngomong. Nah, penulis semua ini siapa yang ngomong? Kan dipenuhi. Penulis ini menuliskan kitabmu dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi. Sementara betul. para sahabat menulis itu langsung dari ucapan Nabi Muhammad. Itu Oke. longor Oke. kali. Oke. Saya ngerti. Saya bukan longor. Saya ngerti karena ketidaktahuan aja. Jadi gini, yang menulis Al-Quran itu adalah para sahabat yang pada zaman itu mendengar dari Nabi Muhammad sendiri. Nah, yang disebut Quran adalah firman Tuhan, kalimatullah Allah. Adalah perkataan Allah itu sendiri. Yang menjadi cara berpikir gini, Mbak. Katanya perkataan Allah, tetapi kenapa keluar dari perkataan Nabi Muhammad? Kasih saya dalil sejak kapan Ya Tuhan. Allah itu menjelma Karena Nabi Muhammad Rasul. Bentar dulu, dengar dulu baru tangkap. Bentar, dengar dulu. Jadi gini, Mbak. Sejak kapan ya Allah itu menjelma sebagai Nabi Muhammad? Allah menjelma. Makanya dengar dulu, jangan ketawa-ketawa, yang profesional. Sejak kapan Allah menjelma sebagai Nabi Muhammad, terus mengeluarkan firman sehingga Al-Quran disebut kalimatullah atau perkataan Allah. Konsepnya firman Tuhan yang didefinisikan adalah perkataan Allah. Coba, di mana narasinya mau dibawa? Ya. Kalau Anda memegang teguh firman Tuhan itu, kalimatullah adalah perkataan Allah itu sendiri, benar nggak? Sepakat nggak? Oke, bisa jawab. Al-Quran itu adalah firman Allah, perkataan Allah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril, malaikat Jibril. Sudah. Jadi yang datang kepada Nabi Muhammad bukan Allah menjelma jadi Nabi Muhammad, bukan, tapi Jibril. Karena Jibril ini malaikat, dia itu di sisinya Allah, maka Allah menyuruh Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Jibril yang datang ke langit, ke bumi untuk bertemu dengan Nabi Muhammad mengatakan, "Hai Muhammad, hai Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah." Disampaikannya lah firman. Ini ada firman daripada Allah, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad menyimpan itu semua di otaknya, lalu menceritakan kepada para sahabat, dan sahabatnya menulisnya. Beda sama Bibelmu, dan kau sudah mengakui Bibelmu ditulis oleh penulis yang dipenuhi Roh Kudus. Oh gitu. Berarti gini, Mbak ya, kalau buat saya janganlah disebut itu perkataan Allah. Disebutlah itu disampaikan kepada Muhammad dan menjadi sebuah perkataan Muhammad. Karena begini, Mbak. Coba bentar. Kan datangnya dari Allah. Makanya dengar dulu. Coba logika pikirnya gini. Logikanya gini. Mbak, coba. Bentar, coba logikanya gini. Leonardo, kau enggak dengar saya paham. Sedikit aja. Saya paham. Dengar saya paham. Enggak saya paham. Kamu longor. Dengarin Leonardo. Ngapain? Karena saya longor. Kenapa? Kalau enggak masalah ya memang kau longor. Bentar dulu. Kan kau bilang kalau memang ya kan itu datangnya diucapkan oleh Nabi Muhammad. Kenapa enggak perkataan Nabi Muhammad? Nah, ini pintar kali kau ngomong ya, mempremi. Tapi yang namanya Yesus utusan, kau bilang Tuhan. Nah ini padahal jelas itu perkataan dari Allah. Itu perkataan dari Allah disampaikan kepada Jibril, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Itu jelasnya datang dari Allah. Tapi kalau mengenai manusia, coba di dalam Yohanes 17 nomor 3, kok bisa utusan, kok bisa jadi Tuhan? Coba jawab. Di dalam Yohanes 17 nomor 3, kok bisa Yesus utusan jadi Tuhan? Bentar, nanti kita ke situ. Yohanes 17 nomor 3, Yesus utusan kok bisa jadi Tuhan? Jawab. Perkataan Allah. Coba. Yohanes 17 nomor 3, kalimatullah itu adalah perkataan Allah. Turun. Longor kali, capek gua. Longor kali. Katanya itu kan datangnya dari Allah. Lihat, kan yang ngomong Nabi Muhammad. Kenapa nggak perkataan Nabi Muhammad? Longor. Kau udah bilang tadi datangnya dari Allah. Longor.
perkataan Allah, longgar kali. Waalaikumsalam. Dia udah bilang itu kan datangnya dari Allah, tapi kan yang menyampaikan Nabi Muhammad. Ya kenapa nggak mau perkataan Muhammad? Sakit kau. Udah turun kok, capek gua, longor kali. Udah jelas dibilang, dia udah mengakui datangnya dari Allah. Tapi terima kasih pengakuannya tadi Leonardo. Leonardo mengakui Bibelnya adalah penulis Alkitab, bukan langsung dari Tuhan, bukan. Tapi Bible mereka ditulis oleh penulis Alkitab yang dipenuhi Roh Kudus, bukan datang dari Tuhan. Terima kasih atas kejujurannya. Siap. Oke, Yaser, selamat siang. Kristen Islam. Islam KHST. Ada yang mau disampaikan? Nggak ada tadi, makanya saya mau naik gara-gara si Longor 1 itu, tapi sudah turun lah. Udah, naik dartingku, naik saku turunkanlah dia. Kalau dinaikin tadi, iya, maksudnya gini, Alkitab Bible mereka itu kan para pengarang itu yang tulis, bukan para murid. Tapi ngotot sekali dia, tidak ada satu murid yang menulis Bible. Siapapun tidak ada pernah menulis Bible. Justru yang menulis Bible itu ya orang-orang yang di luar Yesus. Contoh ini Paulus, surat-surat Paulus. Paulus itu siapa? Itu. Enggak, Bang Yaser, mohon maaf, Bang Yaser, mohon maaf. Bang Muhammad, ya Bible itu, aduh. Noise. Enggak, itu Bible tuh yang nulis memang murid Yesus. Yohanes itu muridnya. Itu Markus itu muridnya Yesus. Oke, Bang Yaser, di bawah dulu. Itu saya luruskan ya. Bible itu ditulis oleh murid Yesus, betul. Matius, Yohanes, Markus ya. Yang dimaksud ya itu Paulus baru itu bukan muridnya karena tidak ada pertemuan antara Yesus dan Paulus. Oke, Anwar, walah kabur, bisa. Oke. Kalau masih dangkal ilmunya jangan komentar. Naiklah, User. Ganti namamu, ayo. Kenapa? Kamu punya ilmu tinggi, ya udah sampaikan ke saya. Kalau kamu pintar. Oke. Oke, selamat siang, Besman, Kristen Islam. Selamat siang. Kristen Islam. Selamat sore. Apa? Kristen. Silakan buka kameranya biar enak kita ngobrol. Bisa sih, cuman nanti nge-lag. Pernah saya coba ke Kumal lain kalau Oh, ya, oke. Coba tunjukin dulu sebentar terus matiin. Buka kamera sebentar terus matiin. Oke, dah silakan untuk kameranya. Oke, ini tema kita Kristen menuhankan manusia. Apakah Bang Besman menuhankan manusia? Besman. sebentar ya. Oh, sebentar, oke. Oh, apanya ada, Bang? Coba dulu sama yang lain, lagi ada pasienku nih. Oh, ada pasien. Udahlah kalau gitu turun ya. Onde mande. Lagi kita disuruh sama yang lain. Saudara imanku, coba kalau pas aku lagi lawan Oten, ayo kalian kencangkan tap layarnya. Kencangkan tap layarnya. Ayo. Iya nih. Oke, Dekuko, selamat siang. Kristen Islam. Aku butuh tap layar, saudara imanku. Yang gip terima kasih, tapi aku paling butuh tap layar. Paling butuh tap layar. Terima kasih, saudara. Kalau kalian mau gip gak apa-apa, terima kasih juga sih aku sebenarnya. Cuman aku lebih mengutamakan tap layar ya. Tap layar, saudaraku, tap layar. Dekuku, Kristen apa Islam? Kristen. Aku tengok kau masuk komal-komal, kau ngapain ini? Ini kita apa pembahasan kita? Kristen menuhankan manusia. Ya, betul. Kita menuhankan manusia. Terima kasih kejujurannya. Ya. Sudah clear sih. Sebenarnya sudah selesai. Ya iyalah kan kau sudah mengakui, udah clear sebenarnya. Kan biar kebanyakan kalau ditanya itu
apakah kau menuhankan manusia? Enggak, katanya. Dia 100% Tuhan, 100% gitu. Tapi kau sudah mengakui, apalagi mau dibahas, sudah clear. Iya, kata di dalam kamus kami ya, Mbak ya. Di dalam kamus kami melalui apa perkembangan zaman yang dulu terjadi di Sumatera menggunakan bahasa Melayu. Dia akan memakai kata tuan. Tuan atau junjungan, betul bukan? Ya, lanjut aku minum. Nah, setelah tuan di atas apa mendapatkan imbuhan H, itu adalah tuan di atas segala tuan. Jadinya bisa disebut raja atau lord, gitu. Dan juga bisa ya. Juga Sama gini bang, enggak sama gini. Saya memiliki tanah, saya memiliki banyak tanah, saya tuan tanah. Yap. Tapi ingat, saya bukan yang menciptakan tanah. Beda kan? Iya. Beda. Beda konsep. Jadi tanah ini semuanya saya yang punya, makanya saya panggil tuan tanah. Tapi yang menciptakan tanah bukan saya. Ya, Itu dia. Siapa kami yang tahu. menciptakan tanah? Yang menciptakan tanah adalah Tuhan, Maha Pencipta langit dan bumi. Dan dialah Tuhan, saya tuan. Gitu. Iya, kalau tuan di atas segala tuan atau orang raja, Anda diberikan kuasa untuk menguasai tanah tersebut. Arti katanya kan itu penguasa, Mbak. Itu dari kata ke penguasa. Kita menyebutnya Yesus itu adalah raja. Itu Lord. Dia Atau tapi kita- bukan adik. Dia raja bukan berarti harus disembah. Dia diberikan kuasa betul. Lalu yang memberikan kuasa siapa? Dia diberikan kuasa bukan berarti dia adalah Tuhan dan dia bukan harus disembah. Tapi yang disembah adalah yang memberikan kuasa. Ya, siapa yang memberikan Yesus kuasa? Bapa. Mbak. Ya kita coba juga kalau sebentar. Kita kan juga menyembah Bapa. Allah berarti Bapa. kalian menyembah 2 orang. 3. Oh, 3. Jadi Ini, Mbak. Tuhannya 3 toh. Iya, Tuhannya 3, Mbak. Yang disebut penguasa. Yang ini yang maha penguasa dan penjaga kita yang menguasai tubuh kita ini, Mbak. Karena apa? Kita kan gini, Bang, Mbak, percaya. Ya, sebentar. Kita percaya Tuhan Sang Pencipta tidak berjarak dengan kita, Mbak. Apa yang di tubuh kita itu juga ada Tuhan di dalam tubuh kita. Anda yakin nggak? Atau Mbak nggak percaya kalau di tubuh ini atau antara Tuhan Sang Pencipta dengan kukuh ini tidak berjarak sama Oke, sekali. saya jawab. Saya menolak di dalam diri saya ada Tuhan. Kenapa saya menolak? Berarti si Enggak. RK selingkuh, Tuhan selingkuh lah ya. Itu si RK, saudara Iman Iya. ketahuan selingkuh. Berarti kan ada Tuhan dalam dirinya. Berarti Tuhan lagi selingkuh lah ya. Dikit. Jadi saya menolak kalau di dalam diri saya itu ada Tuhan. Saya menolak. Iya. Kenapa saya menolak? Karena kalau di dalam diri saya ada Tuhan, berarti pada saat saya berbuat maksiat, Tuhan juga berbuat maksiat dong. Nah itu. Nah, berarti di dalam diri saya murni diri saya sendiri. Jadi saya melakukan segala sesuatu itu murni atas perbuatan saya. Tidak ada Tuhan di dalam diri saya. Itu. Coba Bang, RK itu apologet Kristen loh. Ya. RK apologet Kristen Katolik tadi malam itu digrebek sama istrinya ketahuan selingkuh. Jangan-jangan Tuhan juga ikut selingkuh dong Bang. Itu namanya takdir atau Nah kalau kayak gini namanya takdir. Nah itu Tadi Bang. katanya di dalam diri ada Tuhan. Iya. Giliran begini itu namanya takdir. Sebentar. Apakah itu takdir yang atau pilihan? Nah itu Mbak. Kita itu di dalam tubuh kita. Tuhan itu tidak berjarak di dalam tubuh kita itu tidak berjarak. Tapi di dalam tubuh pun juga ada kita disematkan juga
pemikiran atau apa itu lah namanya itu Apa? pilihan. Enggak. Ini kayak pilihan loh, pilihan. Apa namanya kalau disebutkan itu tuh kita itu pilih yang baik atau yang buruk kan ada kan? Gitu loh, Mbak. Tapi bukan takdir itu namanya. Iya, namanya bukan takdir, tetapi ada takdir di dalam tubuh kita sudah tertulis. Ini Bukan di ini dalam tubuh nih. Bang, kalau Oh, di- abang ngomong takdir gini, takdir itu nih. Nah, kalau abang ya, bahas ya. takdir, Ya, itu luas omong-omong. nanti. Mm-mm. Ah, luas. Tapi kalau abang mau takdir, nih, kalau abang maunya itu takdir. Yaudah, sekarang coba abang punya mobil nggak atau motor? punya. Motor punya. Mm-mm. Sekarang abang pergi bawa motor nggak usah pakai helm, serut, terus lampu merah, tabrak aja, terobos aja. Kalau abang nabrak orang, udah, nanti orangnya minta tanggung jawab bilang, nggak bisa. Pak, bapak udah menabrak saya, enggak, itu sudah takdir, jangan salahkan saya. Itu sudah takdir, itu sudah takdirnya ibu saya tabrak, begitu. Jangan salahkan saya. Nah, kalau abang lagi membahas takdir, abang pergi ke kantor polisi bilang sama Pak Polisi, Pak Polisi, yang membunuh, yang mencuri, yang merampok, bebaskan mereka. Kenapa? Karena itu sudah takdirnya mereka merampok. Begitu. Itu sudah takdirnya mereka membunuh, itu sudah takdirnya mereka memperkosa, begitu. Jadi artinya, Bang Kukuy yang Ya. soleh, jadi jangan membahas takdir. Nah, kalau takdir ini pembahasan Islam, di Kristen nggak ada bahasa kayak gitu, Bang, nggak ada. Coba sebutkan ayat Biblemu dari Kejadian sampai Wahyu menceritakan tentang takdir. Nggak Atau ada. ada kata nggak ada kan? Nggak ada. Iya, makanya. Jadi abang nggak usah membahas takdir. Cukup kami di Islam aja. Karena apa? Selagi kau masih menuhankan manusia, kau tidak akan bisa memahami yang namanya takdir. Nah, karena gini, takdir itu ada dua. Takdir yang diridhoi Allah dan takdir yang tidak diridhoi Allah. Lalu mana takdir yang diridhoi Allah? Mana takdir yang tidak diridhoi Allah? Takdir yang tidak diridhoi Allah adalah perbuatan maksiat yang kau lakukan sekian lama. Lalu takdir yang diridhoi Allah yang mana? Pada saat aku dilahirkan oleh seorang Kristen, itu sudah takdir. Itu takdirku yang diridhoi oleh Allah. Pada saat aku melakukan pernikahan, itu sudah takdir yang diridhoi oleh Allah. Pada saat aku bercerai juga sudah takdir, karena sudah kita lakukan segala cara tapi ujungnya berpisah. Pada saat aku punya anak, itu sudah takdir. Itu sudah Allah sudah menakdirkan aku memiliki anak seperti itu. Itulah takdir yang diridhoi oleh Allah. Lalu mana takdir yang gak diridhoi oleh? Aku berbuat maksiat sudah takdirku, tapi tidak diridhoi oleh Allah. Karena apa? Karena aku tidak memakai akalku bahwa apa yang kulakukan adalah perbuatan dosa. Begitu. Jadi abang gak usah membahas takdir, karena takdir ini cukup di Islam aja. Karena Kristen tidak paham dengan takdir, tidak ngerti dengan takdir. Kenapa? Kalau abang membahas yang namanya takdir, dengan kata lain, abang mengatakan sudah takdir Yesus dicambuk. Sudah takdir Yesus ditelanjangi, disalib gak pakai kolor. Sudah takdir Yesus dia punya mama yang dikatakan hasil zina. Begitu. Nah, artinya itu enggak ada seperti itu, Bang. Nah, yang melakukan perbuatan keji terhadap Yesus bukanlah takdir, tetapi akal-akalan dan maunya kalian. Gitu. Silakan. Kalau takdir adalah sesuatu rancangan Tuhan, kenapa ada di tubuh kita? Gitu loh, Mbak. Kita hidup itu kan karena takdir, karena sudah dituliskan rancangan Tuhan di dalam apa yang kita hidupi, gitu loh, Mbak. Sesuatu tindakan sebab akibat pilihan itu sesuai dengan takdir. Oleh karena itu rancangan Allah atau jalan hidup Allah itu sudah ditentukan atas hidup kita, Mbak. Jadi aku bisa menyatakan kayak gini juga. Rancangan hidup Allah itu ada di dalam kita, Mbak. Jadinya kita itu harus mempunyai kesadaran Bang, Bang. Enggak, gini ceritanya. Abang sudah tahu dari mana kalau itu takdir?
Tahu nggak? Tahu dari mana kalau abang tuh ini, misalnya sekarang ini abang berbicara dengan saya, tahu dari mana abang ini takdir? Ini sudah rancangan dari Tuhan yang dari sononya, Pak. Iya, tahu dari Itu. mana? Kan abang tahu dari mana? Kan abang nggak ada ini, nggak ada pemikiran dari semalam bahwa akan bertemu dengan saya. Iya. Artinya apa? Artinya setelah terjadi baru kau ngomong takdir. Sebelum terjadi kau nggak ngomong takdir. Makanya aku bilang, Bang, sekarang ini kita kan tidak tahu ke depannya terjadi apa. Ku suruh kau pergi naik motor, lampu merah kau tabrakin aja orang itu. Coba pergi dulu kau naik motor. Tuhan. Pasti kau enggak, nggak mau melakukannya kan? Bentar. Enggak dulu. Sebentar, aku mau pengen tahu, Mbak. Pengen tahu. Anda bertuhan kepada Allah. Selama ini Anda Tuhan berketuhankan kepada Allah. Mengapa Mbak tidak punya kesadaran diri? Kesadaran batin, Kesadaran diri apa? Nah, Anda tidak tahu apa gunanya, Mbak, kalau bertuhan kepada Tuhan yang Kesadaran benar. diri apa? Ya Allah ya Rob. Ya Allah, Apa kesadaran diri. Kesadaran diri kalau kita itu memang ada di dalam rencana Allah. Anda tidak tahu La ilaha apa gunanya, illallah. Mbak. Ya Allah, Gusti. Nih dengerin ya. Malu, Mbak. Nih, Aku dengerin. malu. Sumpah malu banget. Anda tidak Memang bisa. Mbak, tahu nggak kalau Ada ngomong bertuhan kau yang kepada Tuhan yang dengerin. benar, yang maha segalanya, maha segaman. Kesadaran Mbak tahu nggak di dalam kesadaran diri Mbak? Mbak tahu bahasa dia gitu kan? Mbak tahu nggak ada dalam kesadaran diri Mbak? Kesadaran dari apa? Mbak tahu nggak di dalam kesadaran? Ya kesadaran diri apa Longor? Tahu yang ngomong Longor? Mbak, Tahu Anda nggak punya kesadaran diri berarti, Mbak. Sengklek. Mbak, mohon maaf, Anda beriman Kamu kepada tahu Tuhan nggak, yang kamu benar dalam pun dirimu itu ada kesadaran diri? tidak Ya, kesadaran diri ada apa? gunanya, Mbak. Sengklek, Tidak punya sengklek. Anda kesadaran, Mbak. Kesadaran apa Sengklek? Sadar diri, Mbak, sadar diri. Ya sadar diri Pengendalian apa? diri. Astagfirullahaladzim. Pengendalian diri. Kesadaran diri, pengendalian diri. Apa beda sadar? Hikmah Apa diri. beda? Makanya Anda, kalau Anda ngomong, tidak punya, mohon bahasa maaf. Indonesia Malu. berapa, Longor? Malu. Bahasa Indonesia berapa Longor? Mbak sadar diri apa? Sadar diri apa? Sadar diri itu luas Longor. Bahasa Indonesia kok berapa? Sadar diri itu luas. Sadar diri kalau aku cantik. Oh iya dong, sadar dong aku cantik. Sadar diri kalau aku lebih pintar dari kau. Oh iya dong, aku sadar diri aku lebih pintar dari kau. Makanya kau Longor. Kok bahasa Indonesia berapa? Hah? Kok bahasa Indonesia berapa? Berkata-kata pun kok Longor. Malu, Mbak, malu, Nah, kok gak bahasa punya Indonesia kesadaran berapa? diri, Mbak. Ya kan? Malu. Kesadaran diri kan? Kesadaran diri. Kok bahasa Indonesia berapa? Kok bahasa Indonesia? Sekolah di mana? Kau sekolah di mana? Kau sekolah di mana? Malu. Enggak, kau Nggak sekolah punya di mana? kesadaran Kau ngomong diri. kali. Kontrol diri nggak punya. Enggak, kesadaran diri itu kok Longor. Kok bahasa Indonesia Lalalala. gitu tuh? Nggak punya. Nggak mau Adab dia- istiadab. Nggak ada istiadab. Memang kau Longor. Nggak ada istiadab. Baik yang ngomong. Untuk Baik-baik apa, yang Mbak? ngomong, kau Longor. Ada menuhankan Baik-baik Tuhan ngomong, yang benar tetapi dulu. tidak punya sopan santun, Iya. tidak punya Bible mulai pengendalian yang ngomong, kau diri. Longor. Oh, Bible yang maaf. ngomong, kau Ge. Longor. 1 Korintus Tidak punya 4 nomor kesadaran 10. diri. Mohon maaf, Bahasa malu. Indonesia. Kok bahasa Mengaku-ngaku Indonesia berapa? Allahnya maha benar, maha bahasa penguasa, maha Indonesia pencipta, berapa? tetapi tidak. Kau mau diskusi? Mau diskusi nggak? Longor kali. Mbak, kamu punya kesadaran diri nggak? Kesadaran diri apa? Nggak tahu ini. Memang Longor, Sengklek. Bahasa Indonesia kok berapa? Kesadaran diri apa? Aku sadar diri bahwa aku lebih cantik. Oh iya jelas dong. Aku sadar diri. Oh, aku lebih pintar dari kau. Oh jelas dong. Longor. Kesadaran diri, kesadaran apa? Ih Tuhan, dia tuh bahasa Indonesia berapa sih, we? Longor kali. Berapa sih dia bahasa Indonesia? Kok goblok kali bahasa Indonesianya? Mbak nggak punya kesadaran, sadar diri apa? Sadar diri apa? Sadar diri itu luas. Emang aku lagi pingsan atau sadar? Memang Longor kau.
Eh. Kecil gak mau mati, udah besar goblok. Giliran dibilang longor, nggak sopan. Bible-mu yang bilang longor, 1 Korintus 4 nomor 10. Nggak, awak bilang longor, dibilangnya nggak sopan. Padahal Bible-nya yang ngomong. 1 Korintus nomor 1 Korintus 4 nomor 10. Memang sakit lah Glenn. Udah. Pasien berikutnya, agak lain memang oten-oten ini. Sama Bang Juma dia ngeyel, ya memang pasien gila. Bahasa Indonesia pun nggak tamat. Mbak, abah sadar gak punya sadar diri abah sakit sengklek. Oke, Asnawi, selamat siang, selamat sore, Kristen Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Islam ya. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Enggak, itu tadi Mbak, barusan yang turun itu apa? Bicara tentang takdir. Tadi itu tahu enggak apa artinya takdir, itu tahu apa enggak tadi itu? Udah dijelasin tadi, Pak. Iya, apa tadi itu? Nah, Bapak mau menjelaskan kok Bapak nanya apa tadi tuh? Bapak apa yang mau disampaikan? Biar saya cari Oten dulu, Bapak. Apa yang mau Enggak disampaikan? ada begini, Mbak. Saya mendengarkan apa itu itu? malu gitu loh. Malu. Namanya Oten, Pak. Biarin aja, Pak. Jadi gampangnya seperti ini, Mbak. Apa Takdir itu? itu ketentuan Allah yang sudah terjadi. Jadi sebelum terjadi itu bukan dinamakan takdir. Intinya seperti itu. Jadi takdir itu tidak bisa dirubah. Begitu. Ada takdir yang bisa dirubah, Pak. Takdir itu ada 2. Makanya Loh, saudara kalau iman. yang namanya Ya, Pak ya. takdir itu tidak bisa Udah, kalau gitu dirubah, dibawa dulu ya, Pak ya. Kalau Dibawa dulu. belum Mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Belajar dulu, Pak. Belajar dulu. Takdir itu 2, Pak. Ada takdir yang bisa diubah. Ada takdir yang tidak bisa diubah. Takdir yang tidak bisa diubah ini adalah takdir ketetapan dari Allah, yaitu ridho Allah. Sudah diridhoi, yaitu saya menikah, saya melahirkan, saya lahir dari siapa, itu takdir yang tidak bisa dirubah. Nah, itu dia. Nah, takdir yang bisa diubah ini contoh. Saya ngikuti gaya Ustadz Abu Somad. Ini minum. Menurut kalian, saya minum gak ini? Menurut kalian, saya minum gak ini? Gak ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu kan? Saya pun gak tahu mau saya minum apa enggak ini. Adalah gak saya minum. Berarti memang udah ditakdirkan saya gak mau minum, gak bisa diubah. Atau saya minum? Minum. Berarti sudah ditakdirkan saya minum. Berarti bisa dong diubah antara saya minum atau tidak. Nah, itu dia jawabannya, Pak. Takdir itu 2. Ada yang memang takdir itu sudah diridhoi, sudah ridho dari Allah, memang sudah, itu nggak bisa diubah. Ada takdir yang bisa diubah. Contohnya itu ada ular datang ke rumah kita, gruk 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 gruk. Nah, kira-kira kita dipatok sama dia nggak? Dipatok nggak sama dia? Bisa nggak kita ini? Oh, takdirnya ini gimana nih? Ada yang tahu nggak? Nah, itu dia. Artinya apa? Itu takdir. Kalau kita menyerahkan diri kita untuk dipatok, berarti kita yang longor. Jadi kalau kita pergi keluar atau lari dari ular itu, berarti kita tidak dipatok. Artinya itu bisa diubah. Itu dia. Jadi takdir itu ada 2, bisa diubah dan bisa tidak. Takdir yang tidak bisa diubah itu bagaimana, Bunda? Saya melahirkan anak laki-laki. Sudah ditakdirkan dia keluar dari rahim saya melahirkannya, itu sudah takdir. Saya dilahirkan oleh wanita Kristen, bapak saya Kristen, itu sudah ditakdirkan. Saya tidak bisa mengubah bapak saya Prabowo. Saya tidak bisa berubah mama saya itu si Lydia Kandau. Ya, gak bisa. Ya, itulah artinya takdir yang sudah diridhoi dan itu ketetapan dari Allah. Oke. Kalau belum terjadi namanya belum takdir. Astagfirullahaladzim. Ya kalau belum terjadi ya bagaimana Bapak mau tahu itu? Astagfirullah. Makanya tadi Pak saya bilang gini, saya suruh naik motor, dia pergi naik motor. Nanti lampu merah tabrak aja. Udah tabrak nih. Nah, kalau dia tidak tabrak, kan tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena sesuatu itu harus terjadi. Makanya saya dari mana kau tahu itu takdir? Dari mana? Dari mana? Kan nggak tahu. Waktu kau bertemu saya 1 komal, kamu sama saya, apakah kamu sudah rencanakan semalam? Tidak. Nah, setelah
setelah kamu satu komal kan baru kamu ngomong takdir kan, artinya sudah terjadi. Itu loh saya ngomong tadi, Pak. Kan tadi saya ngomong gitu. Dah pasien berikutnya silakan naik. Mak Oten itu bunda. Sagitarius, selamat sore. Kristen Islam. Waalaikumsalam Bu Nora. Mau izin Bu Nora. Udah salah orang, ngucapinnya pun salah. Aku nggak ada ngucapin salam loh. Mak moderator main langsung turun aja. Salah orang loh, Bang. Kalian kalau nggak bisa bedakan orangnya, bedakan ininya aja deh. Backgroundnya. Ya, kalau nggak bisa bedakan orangnya, bedakan backgroundnya kan. Beda tempat kami live, beda. Dan naik lagi dia, oke naik. Oke, tadi. Jangan turunkan dulu, Mod. Betul tuh, JJNL. Betul, ini Bunda Esti, betul. Bunda. Oke, Sagitarius. Yang mualaf. Oh, Mak. Coba Bang Sagitarius. Tanda perkenalan kita, coba Abang lempar paus dulu. Perkenalan, PDKT, kasih paus dulu, ya kan? Oke. Coba. Binatang singa aku nggak punya. Ya udahlah Bang, salam kenal ya. Aku cari Oten dulu. Assalamualaikum. Dah. Banyak kali alasan kau. Aku mau cari istri mualaf. Yang kau kira ini teknik on? Ini komal debat, bukan komal teknik on. Lagian aku tidak pernah mempromosikan diriku untuk supaya, kalian ada mau nggak yang nikah sama aku? Kan aku gak pernah mempromosikannya. Kalian yang mau jadi suamiku, baluap kalian jangkrik. Ntar kayak RK selingkuh. Iya si RK itu tetangganya loh diembat. Itulah ya bahasanya itu, rumput tetangga lebih hijau, rumput tetangga lebih menarik. Pasien berikutnya silakan naik. Kayak gini lah kalau komalku ya. Sekali ada Oten rame-rame, sekali nggak ada Oten nggak ada. Oke, santuy Bun, jangan ngegas, kami jadi takut. Aku itu ngegas sama Oten loh. Aku kalau ngegas tuh sama Oten, percaya deh sama Oten, percaya. Karena kalau aku bukalah dulu kacamataku ini, kayaknya itu gara-gara bakal tadi pakai kacamata jadi aku ikut-ikutan. Tapi aku pakai kacamata muka aku berubah drastis ya. Kayak Manohara gitu. Ini kayak Kenlab, pakai kacamata kayak Manohara. Waalaikumsalam Senopati. Oten udah punah, janganlah Bang, gak ada mainan kita. Kalian tahu nggak manfaat Oten di muka bumi ini dua, yaitu pertama untuk populasi babi, yang kedua untuk mainan kita. Bagusan pakai kacamata Bun. Ya Gilang, kau Gilang kau suruh bagusan. Tapi bukan saya aja poligami mau tidak. Saya aja poligami mau tidak sayang. Naik kok Ari, kamu poligami, punya apa kau? Naik. Kamu poligami, kau punya apa? Punya apa? Coba lempar singa, lempar. Sok kali. Ini buat 432 saya umumkan ya. Nanti malam, alhamdulillah bahwa Tanjung Pinang, Kepulauan Kepri didatangkan oleh ulama terbesar kita, yaitu Ustadz Abdul Somad. Nanti tablik akbarnya di Pamedan habis Isya. Jadi buat kalian yang berada di Tanjung Pinang, silakan kita ramekan, kita saksikan ceramah daripada Ustadz Abdul Somad di Pamedan, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Masya Allah ya. Beliau itu sering ke sini sih, sering ke Tanjung Pinang, dan ini udah kesekiannya. Jadi buat kalian sekalian mau ketemu sama saya, oke, nanti kita di Pamedan ketemu di mana? Medan di mananya Kak Esti? Tanjung Pinang, Medan lagi. Saya bilang Tanjung Pinang loh, bukan Medan.
Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, lengkap loh aku bilang Kepulauan Riau. Aku nggak bilang Sumatera Utara. Aku udah kasih jelas. Ini alhamdulillah bersyukur kami itu Tanjung Pinang itu namanya Papua. Oh, sakarep mula. Pengen hadir TPI sayang jauh ya. TPI itu singkatan dari Tanjung Pinang. Nah, Ustadz Abdul Somad di kampung kami dia itu ya. Nanti di Pamedan mari kita saksikan Abisa dan semoga aja aku bisa datang juga ke sana melihat ceramahnya. Waalaikumsalam. Karena ya semoga saja ya. Jadi buat teman-teman, ayo nanti malam kalian ya semoga aja sih nantilah. Iya nanti saya mau ke Rio menyaksikan. Oh kepulauan Pak, kepulauan. Bisa orang keras bicara inilah sebenarnya orang baik rajin keras rajin nabung. Padahal nggak ada yang kutabu, nggak ada. Naiklah kau waskin, kenapa kau waskin? Naik waskinnya. Kirim salam, naiklah kau sini. Aku padahal nggak ada yang kutabung pun nggak ada rajin nabung. Ke Tanjung Pinang di kau pasti ku jelang sakare. Pun ceritakan kenapa? Oh Tanjung Balai, Tanjung Pinang bukan Tanjung Balai. Cuman Kepulauan Riau, Tanjung Balai iya Kepulauan Riau. Tapi bukan berarti Tanjung Pinang, Tanjung Balai. Jangan kalian rubah-rubah ya, aku sepak kalian nanti ya. Tunggu dulu. Challenge makan babi. Astagfirullahaladzim. Kau suruh aku challenge makan babi sementara kau level 3. Level 3 suruh challenge makan babi. Astagfirullahaladzim, ngaca lah kau. Di sini ada Tanjung mana? Nggak tahu. Ngaca. Ya. Saya udah pernah makan babi. Ini saya ceritakan kemualakan saya. Aku suka orang keras bicaranya. Kalau kita batang bising jual sayur pasti cepat habis. Oh betul itu Bang Mira. Kalau kau suka kau lemparkan paus. Betul itu. Aku jualan sayur. Contohnya sayur sawi. Ya Bu, yang sayur sawinya 1 kilo 5.000. Ya, tapi aku lebih ke baju sih, baju-baju dijual. Kalau jualan baju gini aku. Misalnya baju anak. DPL sayang anak 5.000. Dulu aku jualan, sekarang nggak lagi. DPL murah meriah 5.000. Sayang anak. Goceng 5.000. Yuk, yang mau ya Bu. Ku kirim paus makan babi. Cung, level kau nomor 3 nggak usah belagu, level 3. Nggak usah belagu ya. Level 3 nggak usah belagu. Udah dipuja malah minta paus, ujung-ujungnya tolong. Artinya begini Bang Wira, aku berterima kasih atas pujian, atas puja-puja kalian terhadap saya. Terima kasih, tapi aku boleh minta tolong nggak? Jangan kalian memuji saya berlebihan. Karena apa? Karena nanti membuat saya sombong. Takutnya nanti pujian itu membuat saya besar kepala, jadi sombong, jadi keras kepala, yaitu. Ya kan? Jadi kalau kalian memuji berlebihan, itu lebih banyak modorotnya daripada manfaatnya. Tapi kalau kalian kasih paus, lebih banyak manfaatnya, tak ada modorotnya. Jadi kalau kasih paus, manfaatnya banyak, modorotnya tak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, cerita tentang mualaf ya. Dulu kita naik. Alah, sopo gede apa sih sopo gede? Kenapa kok sopo gede? Tatanya mau diskusi enggak? Kenapa nih? Tanya dulu. Sopo gede, selamat sore, mau diskusi enggak? Selamat sore Kak Hesti. Mau diskusi sehat, enggak? Sehat itu. Alhamdulillah sehat. Mau diskusi enggak? Puji Tuhan. Enggak apa-apa, sama-sama aja itu. Mau diskusi enggak? Kristen menuhankan kan manusia. Waalaikumsalam Pak Putih, bentar Pak Putih. Mau diskusi enggak? Iya. Kan aku Buka sedang kamera. diskusinya. Oh, harus buka kamera. Giliran Iya. yang kemarin enggaknya. Udah turun dah kau, udah turun. Ya Pak Putih, silakan. Ya Pak Putih. Nah, aku cerita dulu mualafat. Kasihan Oten itu. Kenapa? Gas untuk Kenapa Oten. kasihan? Ya kasihan. Dia nanti kekal.
di neraka begitu. Jadi kasihlah kecerdasan otak dan pikiran seperti itu malah. Ya. Tapi kalau yang bandel biarin sudah. Kalau nggak begitu gak ramai di dunia. Yang bandel biarin. Oke, lanjut, saya dibawa aja ya. Nah, siap aku tuh. Oke. Oke. Jadi ini saya cerita ke mualapan ya. Iklan dulu Bun, sayur. Udah aku pun belak, sudah aku diraka. Aku tuh yang membuat aku masuk Islam itu ya, sebenarnya itu dulu itu masuk Islam itu Mbak Esti itu dulunya preman cewek, iya betul itu. Jadi ada itu ayat yang mengganjal ya, dimana dikatakan itu Yesus itu berpuasa 40 hari 40 malam, dan Yesus itu berdoa semalam-malam, itu mengganjal. Kalau kita berdoa kan ya kita manusia berdoa kepada Tuhan, terus kan minta ampun kepada Tuhan. Nah kita kan berdoa minta ampun nih kepada Tuhan. Nah kalau Yesus ini dikatakan Tuhan berdoa kepada Tuhan, mau ngapain? Mau ngapain? Kok ada Tuhan berdoa kepada Tuhan? Nah, kemana kekuasaannya sebagai Tuhan? Tidak ada paksaan ya Bu, tidak. Alhamdulillah saya tidak dipaksa, walaupun saya tidak diakuin anak, pernah 7 bulan sih diusir dari rumah. Tidak diakui lah. Memang aku udah nggak tinggal lagi sebenarnya, karena aku memang ngekos itu. Tidak diakui 7 bulan. Terus dan pada akhirnya diterima. Tapi alhamdulillah mama saya Islam. Mama saya sudah Islam. Mama saya malah duluan Islam dari saya. Terus kalau bapak saya 2023 itu kemarin udah Islam, disadatkan oleh Bang Juma, tapi tidak tahu kelanjutannya sampai sekarang apakah bapak masih Islam atau tidak. Tapi kalau mama sampai sekarang itu masih Islam. Bahkan mama itu menyiapin, kalau mama itu dulu cerita dulu ya. Dulu itu mama malah menyiapkan buka-buka puasa, makanan pada saat lebaran. Dulu itu 20 tahun yang lalu. Kalau sekarang enggak, karena mama sakit tidak bisa menyiapkan apa-apa. Ya alhamdulillah. Jadi kami itu ada 4 bersaudara. Oh ibunya mualaf ya? Iya alhamdulillah mama. Malahan mama Islam duluan. Alhamdulillah kami dalam keluarga Naga ya, keluarga Sinaga. Saya Sinaga ya. Saya orang Batak, Boru Sinaga. Dan saya ini jarang-jarang loh saya ngakui saya Boru Sinaga. Biasanya orang nanya, Boru apa Kak? Boru apa? Kali ini saya jawab, saya ini Boru Sinaga. Saya orang Batak Toba, Boru Sinaga. Jadi kami di Boru Sinaga ini ada 4 bersaudara, di mana 3 perempuan, 1 laki-laki, dan 2-nya sudah masuk Islam, 2-nya masih Kristen. Anak pertama sama anak nomor 3 yang masih Kristen, anak nomor 2 sama anak nomor 4, saya yang paling kecil itu masuk Islam. Ya. Kenapa Islam agak yang benar dan masuk akal? Itu betul. Makanya dikatakan naik ramlah bisyar. Makanya kalau Bunda baca sahabat hari ini pasti ada kina. Baca syahadat ya. Ashadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Waalaikumsalam. Jadi ini teman-teman ya, saudara-saudara imanku ini yang terkasih. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang Islam, mualaf saya itu sebenarnya tidak terlalu menarik. Kenapa gak menarik? Karena pada saat saya itu mau mualaf itu, saya itu niatnya itu mau mengkristenkan bapaknya anak dulu. Jadi saya pacaran sama orang Islam. Jadi saya niat memasukkan dia Kristen. Saya mantan misionaris. Saya misionaris waktu itu. Jadi mau bawa dia di Kristen, masuk Kristen, gajah gereja. Tapi entah kenapa saya yang jadi penasaran di Islam. Karena jadi saya penasaran di Islam, dan pada akhirnya kawan saya ngomong, udah deh kalau di Islam itu gini-gini. Oh ya udah aku syahadat. Nah setelah aku syahadat, baru aku menemukan ayat itu tadi yang saya bilang di mana Tuhan berpuasa. Setelah saya Islam, saya menemukan ayat itu di mana Tuhan berpuasa dan Tuhan berdoa. Nah itu, dan akhirnya saya masuk Islam. Nah setelah saya udah Islam, baru
tahu ayat yang 2 itu baru ganjal di otak saya. Kalau dulu nggak, saya masih percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi setelah di Islam saya mau pelajari, ternyata wah, saya salah selama ini. Dan itulah sebabnya saya mempertahankan Islam saya sampai saat ini. Oh, keren, misionaris, katanya benar gak itu? Oh iya, saya mantan misionaris. Misionaris itu kerjanya apa? Apa bukti saya pernah misionaris? Buktinya, saya ke rumah-rumah pada waktu saya masih Kristen. Saya itu masuk, nah kita itu ada namanya pelajaran, yaitu TDRK. Kepanjangannya Training Dasar Rohani Kristen. Nah, saya belajar, saya lulus. Ada sertifikatnya, tapi ditaruh kakak saya kemana, dia kesel dia karena saya udah Islam. Nah, saya dari karismatik. Naik Bapak Sia. Ayo Bapak Sia. Bapak Sia meragukan saya misionaris, silakan naik. Tes ke misionaris. Teks kalau saya betul tidak mantan misionaris atau tidak. Ayo. Silakan. Kalian jangan bertyping, silakan tanya di atas. Ayo. Oke, Bapak Sia, selamat sore. Kristen Islam? Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Kristen Islam? Oh, saya Kristen. Silakan buka kamera. Oh iya. Itu udah diundang sama moderator. Kencangi tap-tap layar saudaraku. Oke. Silakan Bapak Sia mau bertanya atau meragukan bahwa saya mantan misionaris. Silakan. Tanya ke tetap misionaris. Apakah betul saya pernah misionaris atau tidak? Atau hanya berbohong? Kalau Anda misionaris, paling tidak coba sebutkan itu aja. Pengakuan iman rasuli. Itu bukan misionaris. Enggak. Maksudnya itu kan ada pengakuan iman rasuli sebagai orang Kristen. Itu bukan ngetes saya misionaris, tapi ngetes saya mantan Kristen atau tidak. Itu ada kelanjutan Mas, sebentar. Masih hafal enggak coba? Enggak, kayak hafal di Batak tapi separuh. Au persea di Toli Purbadia itu. Nah, karena saya itu sudah tidak lama lagi di HKBP. Saya pindah ke karismatik. Di karismatik tidak ada imam rasuli. Oh, siapa bilang? Siapa bilang tidak Saya ada bilang. Saya yang bilang. Oh, itulah dasar. Iya, karismatik saya tidak ada imam rasuli. Karismatik mana yang tidak ada iman rasuli? Coba. GKI, Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Silakan Anda masuk gereja sana. Kalau bicara tentang gereja, iman rasul itu ada. Karismatik GKI itu juga ada. Silakan. Oke, sebutkan pendeta yang selalu membacakan imam rasuli. Sebutkan pendetanya. Anda bilang Enggak, GKI. sebutkan pendeta yang selalu menyuruh membacakan imam rasuli. Sebutkan pendeta GKI. GKI iya. Silakan. Kamu tahu GKI apa ya? Nah, kan tanya GKI apa ya? Malah nanya GKI apa ya? Saya udah kasih tahu loh, GKI Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Udah saya ketahui. Udah saya kasih tahu. Saya tanya Bapak Sia, sebutkan pendeta yang menyuruh kita masuk ke karismatik membacakan imam rasuli. Silakan. Pendeta mana? Oh, banyak. Semua pendeta menghafal itu apa Pendeta loh? GKI. Pendeta GKI nggak banyak. Sebutkan aja satu. Semua pendeta yang lulus yang namanya sekolah teologi. GKI loh Pak. Kita bahas GKI. Tapi kamu nggak tahu pengakuan iman rasuli apa? Lah, aku tahu bahasa Bataknya dia dibilang, tapi nggak semua. Au porsea. Di Toli Purbaia, saya tahu bahasa Bataknya. Yang begini yang bilang Nggak, udah misionaris. Bapak Sia, saya kan udah bilang, di GKI tidak ada imam rasuli. Bapak bilang ada. Sebutkan pendetanya, Pak. Sebutkan pendeta yang menyuruh untuk masuk karismatik GKI membacakan imam rasuli. Sebutkan pendetanya, Pak. Semua gereja Kristen. Saya sebutkan pendeta mana? Sebutkan pendeta mana? Kristen, semua gereja Kristen. Semua gereja Kristen. Nampak sekali Anda tukang tipu. Itulah ketahuan kamu kosong. Sebutkan aja pendetanya, Pak. Gak usah semua. Sebutkan nama pendetanya. Semua pendeta. Sebutkan. Kamu tanya semua pendeta. Sebutkan namanya, Pak. Nama pendeta gereja GKI. Sebutkan nama pendetanya. Sebutkan. Saya sudah bilang semua gereja mengaku yang namanya. Saya tanya nama pendeta GKI. Saya nggak bahas semua gereja. Parang kan lucu.
Lah, Jadi di sinilah letak-letak Anda kebodohan. di sini berbohong. Anda di semua sini gereja, mengatakan semua pendeta. Anda semua mengatakan gereja, semua pendeta. semua kan? pendeta Ya semua. mengakui yang namanya pengakuan iman rasuli. Tuhan. Dan Nih, saya jawab untuk ya. membuktikan Saya bahwa jawab. kamu ini betul Saya jawab. mantan misionaris. Semua pendeta, Anda tadi bahasanya apa? Anda bahasanya, semua pendeta mengakui Imam Rasuli. Iya, itu betul. Tapi tidak semua pendeta menyuruh jemaatnya membacakan Imam Rasuli. Itu fakta. Makanya saya tanya, pendeta mana? Pendeta mana yang menyuruh jemaatnya membacakan Imam Rasuli? Saya bilang, saya misionaris gereja GKI. Silakan sebutkan nama pendeta yang menyuruh jemaatnya membaca Imam Rasuli. Silakan. Sebutkan pendetanya, Pak. Tidak ada pendeta. Nah, Mendengar terima kasih kejujurannya. Tidak Terima ada kasih, pendeta tidak yang ada tidak pendeta mengakui yang pengakuan menyuruh Imam Rasuli, jemaatnya kecuali kau membacakan yang ngomong kosong. Imam Rasuli. Terima Itulah kasih. kebohongan kau itu. Sudah terbukti kebohonganmu bahwa kau bilang Terima kasih kejujurannya. Terima kasih. Dia sudah mengakui tidak ada Semua pendeta pendeta yang mengakui menyuruh itu pengakuan jemaatnya Imam membacakan Imam Rasuli. Ngomong kosong Tapi kau. pendeta mengakui Ngomong kosong Imam kau. Rasuli. saya suruh Terima kau kasih. hafal itu pengakuan iman rasuli saja. Kau tidak tahu bagaimana. Ngapain kau suruh? Ngapain kau suruh aku ngapal Untuk Imam Rasuli? membuktikan- Ngapain? Untuk membuktikan Ngapain kau kau benar suruh? atau tidak. Itu Ngapain kau sudah suruh aku banyak menghafal orang Imam Islam. Rasuli? Sudah banyak orang Ngapain Islam kau yang suruh aku mengaku-ngaku menghafal dia Imam Kristen, Rasuli? ngaku-ngaku Nggak, misionaris, ngapain ngomong kau kosong menyuruh semua. aku? Kok ngamuk? Kok ngapain kamu menyuruh? Untuk Woi, membuktikan woi, apa kau woi, benar atau tolong. tidak. Untuk membuktikan kau Tolong. benar atau tidak. Tolong! Ngapain kamu? Woi, tolong! Tolong! Ini sudah membuktikan engkau tidak Tolong. pernah menjadi misionaris, tapi omong kosong. Ya tidak apa-apa dalam Islam Oke. itu boleh berdusta. Dia di mana? Coba, di Boleh mana berbohong. datanya? Di mana gereja mana yang mengatakan mantan misionaris harus menghafal Imam Rasuli? Lah, Di mana itu? ini Gereja mana? Artinya dia sudah memberitahu Gereja mana? Tinggal bahwa jawab. dia tidak tahu itu pengakuan Gereja iman mana? Rasuli. Tinggal Dia tidak tahu jawab. pengakuan iman Kristen. Gereja mana? Omong Tinggal kosong dia. jawab. Gereja Sudah, mana? teman-teman muslim, Ya, inilah jangan gereja mana? menambah Gereja kebohongan mana? Tinggal kalian. jawab. Gereja mana? Tinggal jawab. Jangan menambah Agak berani kau jawab. kebohongan. Jawab Sudah, aja ya. gereja mana? Ternyata kau saya Gereja buktikan kau mana? sedang omong Jawab, kosong. Jawab gereja mana? Jawab dulu gereja mana? Jawab dulu gereja mana yang menyuruh? Diam dulu Kosiska. Gereja mana? Gereja mana yang menyuruh untuk menjadi misionaris harus menghafal Imam Rasuli? Gereja mana? Diam dulu Kosiska. Gereja Semua mana? gereja itu ada pengakuan Di iman mana? Rasuli loh. Percaya Saya tanya di pendeta mana? Ayo, mana pendetamu? Panggil. Semua Pendeta mana pendeta. yang menyuruh? Pendeta mana yang menyuruh jemaatnya untuk menghafal Imam Rasuli? Panggil pendetamu. Panggil semua pendetamu. pendeta. Iya, panggil Pendeta sini. Gereja Pentakosta, Panggil Isa sini. Almasih, Gereja Pentakosta Indonesia semua Pak, mengakui yang kenapa namanya sih pengakuan dua-dua iman Rasuli. dipanggil Tapi kau sendiri sini? bilang mantan Kenapa orang misionaris. berdua kesurupan? Tidak tahu itu pengakuan iman Rasuli dan mengatakan Panggil tidak sini, penting. panggil sini. Panggil sini. Panggil sini. Bukan misi kamu, Panggil sini. misionaris menyampaikan Injil Panggil kepada sini orang lain kalau pendetamu, kamu tidak tahu pengakuan panggil. iman Rasuli. Inilah Yaudah, ini. kebohonganmu. Oke, coba Bapak Sia doa Bapak kami deh. Kalau kamu Kristen doa Bapak kami. Doa Bapak kami. Saya sudah kau yang Doa, bilang iya dah. coba. Yaudah doa Bapak kami kan kau masih Kristen kan? Doa Bapak kami. Doa Bapak kami. Pengakuan iman Rasuli kau omong dulu. Gak bisa dia. Kau kan masih Kristen. Doa Bapak kami. Kau kan masih Kristen. Ayo doa Bapak kami. Oke. Diam dulu Siska. Doa Bapak kami. Iya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu salah, itu salah, itu salah. Dan ampunilah kesalahan kami, dan ampunilah kesalahan kami, itu salah. Itu kenapa gak jamu? Itu masih ada sambungannya. Itu masih ada sambungannya. Katanya kau masih Kristen. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah.